Bab 1476, Iblis Sa. Julian ingin mengetahui kebenaran masalah ini. Tapi sekarang dia tidak bisa masuk. Tempat ini adalah kediaman kampus selatan, dan bahkan para murid yang menjaga gerbangnya adalah orang-orang kuat di alam abadi tingkat 33, dan hampir bisa memasuki jalan ilahi. Dengan orang kuat yang menjaga gerbang, akan sulit baginya untuk memasuki mansion. Sekarang, satu-satunya pilihan adalah menunggu di luar pintu. Tuan, lupakan saja. Yuli terus membujuk. Kami hanya menunggu di sini. Saya tidak percaya kami tidak dapat melihat Zola. Julian berdiri di gerbang rumah selatan. Dia menunggu di gerbang. Dia menunggu di sini, dan Yuli juga menunggu. Namun, setelah menunggu beberapa saat, banyak makhluk berkumpul di gerbang. Makhluk-makhluk ini berteriak-teriak ingin melihat Zola, tetapi mereka semua dihentikan oleh penjaga di gerbang. Saat ini, aula halaman selatan, lobi. Gustav duduk di ujung meja. Zola sedang duduk di kursi di bawah, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Gustav melirik Zola dengan ekspresi kagum. Zola adalah jenius paling menakutkan di era ini, bahkan jenius paling menakutkan sejak kelahiran surga tanpa harapan. Dia juga seorang jenius. Jenius hingga jenius, bakat pria dan kecantikan wanita adalah perpaduan yang sempurna. Nona Zola, saya punya pertanyaan di benak saya. Gustav memandang Zola. Zola melirik Gustav dan berkata dengan tenang, apa pertanyaannya? Gustav bertanya, apa hubunganmu dengan Iblis Sa? Mendengar ini, Zola sedikit mengernyit. Dia tidak menjawab pertanyaan itu. Gustav melanjutkan, dikabarkan bahwa Anda dibawa keluar dari hutan belantara oleh sesepuh agung dari Sekte Zenwu, dan waktunya terjadi 30.000 tahun yang lalu. 30.000 tahun yang lalu, tepat ribuan tahun sebelum para pahlawan mengepung Iblis Sa. Mungkinkah ibumu adalah Iblis Sa? Bagaimana mungkin? Zola melirik Gustav dan mengoreksinya, ibuku bukan Iblis Sa, dia hanya seorang pembantu di samping Iblis Sa. Saat dia berbicara, dia menarik napas dalam-dalam. Hal-hal di sini sangat rumit. Kamu tidak tahu banyak tentangnya, dan kamu tidak akan memahaminya jika aku memberitahumu. Gustav juga sangat berpengetahuan dan berhenti bertanya. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, dikabarkan bahwa Iblis Sa tidak mati tetapi masih hidup. Untuk memverifikasi kebenaran berita ini, orang-orang kuat dari halaman selatan kita telah pergi ke hutan belantara. Namun, saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita itu. Akhir dari Iblis Sa semakin dekat. Kali ini dia muncul untuk menemukan penggantinya. Hal ini telah membangkitkan keserakahan banyak orang kuat di dunia roh sejati. Banyak makhluk telah memasuki dunia roh hutan belantara. Tampaknya hutan belantara ini akan berada dalam kekacauan. Zola bertanya, apakah berita ini benar atau salah? Gustav menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak jelas. Orang-orang kuat di halaman selatan kita telah pergi ke kedalaman hutan belantara. Berita akan segera datang. Tunggu saja dengan sabar sebentar. Saat ini, Julian berada di gerbang rumah selatan. Di gerbang, banyak orang berbakat dari kota hutan belantara selatan berkumpul. Semua orang jenius ini adalah makhluk paling menonjol dari sekte besar dan keluarga besar. Mereka datang ke sini hanya untuk melihat Zola. Undang Zola untuk makan malam. Ketika berita kemunculan Zola di kota hutan belantara selatan menyebar, semakin banyak pria sombong muncul di kota hutan belantara selatan. Para jenius ini adalah orang-orang yang paling menakjubkan dan berkuasa di zaman ini. Kekuatan mereka, pada titik terlemahnya, telah mencapai alam Sinto, dan beberapa bahkan telah mencapai alam 3 Sinto, dan akan memasuki keberadaan Kaisar Semu. Melihat begitu banyak orang berkuasa muncul di gerbang rumah selatan, Julian sedikit mengernyit. Apakah Zola benar-benar terkenal? Tepat ketika banyak orang berkuasa berkumpul, seorang pria berjalan dari kejauhan lagi. Pria itu tampak berusia 20-an, mengenakan jubah putih dengan tulisan, "Pil," terukir di atasnya, dan lencana bersinar di dadanya. Julian mengenalinya begitu dia melihatnya. Ini adalah lencana alkemis. Yuli juga berbisik di samping Julian, "Tuan muda, dia dari paviliun pengobatan." Lencana yang dia kenakan di dadanya adalah lencana khusus. Ini adalah lencana khusus untuk alkemis kelas 3 di Sinto. Dengan lencana seperti itu, seluruh alam surga tanpa harapan juga tidak punya banyak. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi pria yang berjalan ke arahnya, dan sedikit terkejut melihat bahwa dia sebenarnya adalah seorang alkemis kelas 3 dalam cara ilahi. Alkemis Sinto tingkat ketiga jauh lebih menakutkan daripada orang kuat di alam Sinto tingkat ketiga. Pria itu berjalan mendekat. Ketika murid dari kampus selatan yang menjaga gerbang melihat bahwa dia berasal dari paviliun alkimia dan alkemis Sinto tingkat ketiga, dia tidak berani mengabaikannya. Dia berjalan mendekat dan berseru dengan hormat, "Halo, Tuan." Pria itu memandang ke gerbang rumah selatan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan berkata, "Pergi dan laporkan, beritahu saya bahwa Zahir, Tuan muda paviliun pengobatan, sedang berkunjung, dan Zahir ingin bertemu Zola." Tuan muda paviliun." Mendengar tiga kata ini, murid-murid dari kampus selatan ketakutan dan mundur sedikit. Paviliun pengobatan, kekuatan paling menakutkan di dunia. Meskipun markas besar paviliun pengobatan tidak berada di dunia roh sejati, pengaruh paviliun pengobatan telah meluas ke dunia roh sejati. Ya, aku akan segera melaporkannya.
Murid-murid kampus selatan tidak berani mengabaikannya. Dia berbalik dan memasuki mansion. Aula tempat tinggal. Gustav duduk di atas meja, sementara Zola duduk di bawah. Pada saat ini, seorang murid dari kampus selatan datang dan berseru dengan hormat, "Paman Guru." Kemudian, dia melihat ke arah Zola dan berkata dengan hormat, "Zola, ada banyak orang jenius di luar yang ingin bertemu denganmu. Bahkan Tuan Muda Paviliun Pengobatan juga muncul, meminta untuk bertemu denganmu secara langsung." Paviliun Pengobatan, Tuan Muda. Zola sedikit terkejut. Markas besar Paviliun Pengobatan tidak berada di dunia roh sejati. Mengapa Tuan Muda Paviliun Pengobatan datang ke dunia roh sejati? Tidak melihat. Sekarang Zola sangat kesal sehingga dia tidak berniat bertemu orang lain. "Nona Zola, Anda tidak perlu bertemu orang lain, tapi saya khawatir Anda harus pergi menemui Tuan Muda Paviliun Pengobatan." Gustav segera membujuknya, itu adalah calon penguasa Paviliun Pengobatan, the paling kuat di dunia. Jadi apa? Zola tampak menghina. Belum lagi Zahir, bahkan jika ayahnya Digi muncul secara langsung, dia tidak akan repot-repot memperhatikan. Gustav berkata dengan rasa malu di wajahnya, "Nona Zola, reputasimu terlalu bagus. Ada banyak pria di dunia ini yang ingin menaklukkanmu. Jika kamu tidak memilih pasangan tahu untuk satu hari, kamu akan terus melakukannya mengalami masalah. Coba saya lihat." Setelah mengatakan ini, dia berhenti sebentar. "Saya pikir Anda harus memilih rekan tahu. Sekalipun itu palsu, itu bisa membuat banyak orang kuat menyerah. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau saya membantu Anda memuluskan segalanya dan berpura-pura menjadi rekan tahu Anda?" Gustav mengagumi Zola. Dia sudah mengenal Zola sejak lama dan sudah memikirkannya. Dia juga memikirkan beberapa pemikiran. Bagaimana mungkin Zola tidak mengetahui pikiran Gustav? Dia melirik ke arah Gustav, tidak terlalu memperhatikan, berdiri, berjalan menuju pintu, dan berkata dengan tenang, "Bahkan jika aku memilih, aku tidak akan memilihmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Bab 1477, Dugaan. Zola berjalan menuju gerbang dan segera sampai di gerbang. Di gerbang rumah selatan, para jenius dari semua keluarga besar dan sekte di kota hutan belantara selatan berkumpul. Zahir dari Paviliun Pengobatan berasal dari dunia suci, dan dia datang khusus untuk menemui Zola. Begitu Zola keluar, dia melihat kerumunan makhluk yang padat. Ketika dia melihat orang-orang ini, ada sedikit rasa jijik di ekspresinya. Julian telah menunggu di pintu. Begitu dia melihat Zola keluar, dia segera berjalan. Namun, sebelum dia mendekat, dia merasakan kekuatan yang kuat. Dia melihat ke depan dan menemukan bahwa orang yang memancarkan kekuatan ini adalah Zahir dari Paviliun Pengobatan. Tubuh Zahir berubah menjadi kekuatan yang dahsyat, mencegah semua pria mendekati gerbang. Zahir melangkah menuju Zola dan muncul beberapa meter darinya. Dia memandang Zola dengan senyum puas di wajahnya dan berkata, persis seperti legenda, seksi dan cantik. Zola melirik Zahir tetapi tidak berkata apa-apa. Kekuatan Julian terbatas dan dia tidak bisa menembus isolasi kekuatan Zahir. "Zola, ini. Dia berteriak keras dan terus melambai. Namun, ada terlalu banyak pria di sini. Orang-orang ini semua berteriak dan memanggil nama Zola. Jeritan Julian tenggelam. Zola berada tepat di depannya, tetapi Julian tidak dapat melihatnya. Dia tidak dapat berbicara dengannya, dan dia sangat cemas. Zola mengabaikan banyak teriakan itu. Matanya tertuju pada Zahir dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Apa, ada yang salah?" Zahir tersenyum tipis dan berkata, "Dikatakan di dunia luar bahwa orang yang menaklukkanmu adalah jenius sejati, dan orang yang menaklukkanmu adalah manusia sejati, jadi aku di sini." Zola tidak terlalu memperhatikan, dia berbalik dan pergi. Dia tidak bisa lagi menunggu di kota hutan belantara selatan, dia harus pergi ke hutan belantara besar secara langsung. Pergi cari ibu. Tebakan Gustav benar, ibunya memang adalah iblis Sa yang dirumorkan dunia luar. Tidak ada yang tahu tentang ini, bahkan sesepuh agung dari sekte Zenwu yang membawanya keluar dari hutan belantara. Dia luar biasa. Dia memiliki kenangan segera setelah dia lahir. Dia tahu tentang ibunya. Dia mengumumkan kepada publik bahwa ibunya hanyalah seorang pembantu di samping iblis Sa. Satu-satunya yang mengetahui hal ini adalah dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia ingin pergi ke hutan belantara untuk mencari ibunya, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Kali ini dia mendapat kabar tentang ibunya, bagaimana dia bisa menunggu di kota hutan belantara selatan saja. Tubuh Zola melintas dan menghilang dari pandangan semua orang. Saat Gustav mengusirnya, Zola sudah pergi. Begitu Zola pergi, Zahir akan segera mengikutimu. Gustav, yang mengejarnya, sedikit mengernyit saat melihat ini, dan segera mengikutinya. "Yuli, tunggu aku di kota hutan belantara selatan." Julian meninggalkan sepatah kata pun dan mengikutinya. "Tuan!" Yuli berteriak, tapi Julian sudah pergi. Dia tidak punya pilihan selain tinggal sementara di kota hutan belantara selatan dan menunggu Julian di sini. Julian mengejar, tetapi kekuatannya jauh di belakang Zola, Zahir, dan Gustav. Setelah dia mengusir mereka keluar kota, dia kehilangan jejak orang-orang ini. Julian secara kasar dapat menebak bahwa Zola bergegas menuju hutan belantara besar. Zahir dan Gustav juga mengikuti.
Pergi ke hutan belantara. Julian memutuskan untuk pergi ke hutan belantara untuk melihatnya. Dia memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa Zola ada hubungannya dengan Sarah. Dia tidak langsung pergi ke hutan belantara. Karena dia tidak tahu di mana Great Wilderness berada, dia berjalan menuju kota untuk menemukan Yuli dan memintanya untuk memberikan peta rincin tentang Southern Wilderness. Di saat yang sama, dia masih bertanya tentang roh senjata di rumah abadi. Qi-Ling, mungkinkah Zola adalah putriku? Julian bertanya tentang roh senjata di rumah abadi. Idenya berani. Namun, ketika dia mendekati Zola, dia merasakan hubungan darah. Idenya konyol. Karena dia dan Sarah sudah lama tidak menjalin hubungan itu. Selain itu, sebelum datang ke alam surga tanpa harapan, dia dan Sarah telah mempelajari prasasti jalan surga dalam pengasingan selama beberapa waktu, dan juga berlatih dalam retret, dan kemudian datang ke alam surga tanpa harapan. Dari sudut pandang waktu, ini tidak cocok. Qi-Ling mengetahui semua yang dialami Julian. Qi-Ling berpikir sejenak dan berkata, itu mungkin. Apakah ini mungkin? Julian tiba-tiba merasa senang. Qi-Ling menjelaskan, hanya manusia biasa yang bisa hamil dalam 10 bulan. Semakin kuat tingkat kultivasinya, semakin lama masa kehamilannya. Sekalipun 100 tahun atau 1000 tahun, masih mungkin. Semakin banyak keberadaan yang menentang surga, semakin lama waktu kehamilannya. Semakin lama, semakin besar kemungkinan Sarah akan hamil sebelum dia datang ke surga tanpa harapan. Mendengar ini, Julian menghela nafas lega. Dalam hal ini, dia tidak memakai topi. Suasana hatinya juga menjadi lebih santai, dan dia berkata sambil tersenyum, Zola sangat mirip dengan Sarah dan Vivi. Aku harus memikirkan hal ini. Jika dia benar-benar putriku, maka akan ada berita Sarah. Kalau begitu, perhitungan kita sebelumnya benar. Sarah dan aku mengalami kecelakaan di sungai waktu yang panjang, yang menyebabkan Sarah muncul di era ini puluhan ribu tahun lebih awal dariku. Memikirkan hal ini, Julian sepenuhnya melepaskan kekhawatiran di hatinya. Namun, masih perlu diverifikasi apakah hal tersebut benar dan sesuai dengan dugaannya. Kita masih perlu menemukan Zola dan bertanya pada Zola. Mungkin untuk menemukan Sarah. Segera, dia kembali ke kota. Menemukan Yuli. Tuan, apakah kamu tidak mengikutinya? Kenapa kamu kembali? Yuli tampak terkejut. Julian tampak malu dan berkata, saya tidak tahu bagaimana menuju ke hutan belantara besar. Tolong beri saya peta rincin tentang hutan belantara selatan. Pak, Anda harus membeli komunikator terlebih dahulu. Di komunikator tersebut, Anda bisa langsung mendownload detail peta Southern Wilderness. Oke. Julian mengangguk dan berkata, Anda sedang menunggu saya di kota hutan belantara selatan untuk saat ini. Ketika saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali kepada Anda. Julian meninggalkan sepatah kata pun, lalu berbalik dan pergi. Di kota hutan belantara selatan, dia menemukan toko yang khusus menjual komunikator dan membeli komunikator. Setelah mengunduh peta rincin dari hutan belantara selatan dan mempelajari lokasi hutan belantara besar, Julian memanggil piring terbang dan membawa piring terbang tersebut ke hutan belantara besar. Perjalanan menuju hutan belantara masih jauh. Dengan kekuatannya saat ini, dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk melakukan perjalanan dengan seluruh kekuatannya. Namun lain halnya dengan piring terbang, meskipun tidak ada lompatan luar angkasa, hanya membutuhkan waktu beberapa hari. Inilah manfaat piring terbang. UFO digunakan untuk navigasi antar bintang. UFO memiliki kemampuan khusus, yaitu dapat melompati ruang angkasa dan bergerak maju melintasi ruang angkasa. Julian memasuki piring terbang. 3 hari kemudian, dia muncul di tempat yang aneh. Dia turun dari piring terbang dan berdiri di pegunungan. Yang disebut hutan belantara bukanlah kawasan terpencil, melainkan hamparan pegunungan yang bergulung-gulung. Julian melihat ke puncak gunung, melihat sekeliling, dan bergumam pelan, hutan belantara ini terlalu besar, kan? Di mana Zola dan yang lainnya, dan ke arah mana mereka menuju sekarang? Bab 1478. Apa yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu? Hutan belantara terlalu besar. Akan sangat sulit bagi Julian untuk menemukan Zola di pegunungan yang luas dan liar ini. Dia berdiri di puncak gunung dan mulai berpikir. Jika dia ingin menemukan Zola, dia harus terlebih dahulu mencari tahu apa yang dilakukan Zola di hutan belantara. Sebelumnya, dia mendengar Zola mengobrol dengan Gustav dan menyebut ibunya. Mungkinkah Zola datang ke hutan belantara untuk mencari ibunya? Memikirkan hal ini, Julian tiba-tiba menjadi energi. Dalam tebakannya, Zola adalah putrinya, jadi bukankah ibunya Sarah? Sarah ada di hutan belantara. Saat ini, Julian sangat bersemangat, tetapi dia sangat bingung dan tidak tahu harus kemana. Dia sangat berharap semuanya sesuai dugaannya, dan Sarah benar-benar ada di alam liar. Dalam hal ini, dia bisa bertemu Sarah dan tidak perlu repot mencari Sarah. Dia tidak tahu arah mana yang harus dituju. Namun, dia secara kasar menebak bahwa tidak masalah untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan belantara. Dia mengidentifikasi dari mana dia datang dan kemudian bergerak maju. Dia sudah berada di hutan belantara, dan dia tidak menggunakan piring terbang untuk bergegas dalam perjalanannya. Dia juga orang kuat yang telah mencapai alam abadi tingkat 10, dan kecepatannya di jalan cukup bagus.
Namun dalam perjalanannya, ia menemukan sebuah fenomena aneh, yaitu ia tidak menemukan satupun monster di hutan belantara pegunungan yang luas. Energi leluhur di pegunungan ini cukup baik. Dalam keadaan normal, terdapat monster dan binatang buas. Meskipun tidak ada monster, masih ada beberapa hewan yang tidak sadarkan diri. Seluruh hutan belantara menjadi sunyi senyap. Julian terus bergerak maju, dan terus masuk jauh ke dalam hutan belantara. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 10 hari, dia tidak menemukan kehidupan atau jejak kehidupan manusia. Setelah melakukan perjalanan terus-menerus selama setengah bulan, dia berhenti sementara, mengeluarkan komunikatornya, membuka peta dan melihatnya. Dia menemukan bahwa lokasinya saat ini masih di tepi hutan belantara. Hutan belantara sangat luas. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin tampil di bagian terdalam dari hutan belantara, dia perlu terbang dengan kekuatan penuh selama sekitar 3 tahun. Julian beristirahat sementara. Setelah mengisi kembali energinya dan memulihkan kekuatan abadi yang dikeluarkan, dia mengeluarkan piring terbang dan mulai bergerak maju menggunakan piring terbang tersebut. Setelah menggunakan piring terbang, kecepatan perjalanannya jauh lebih cepat. Segera, dia muncul jauh di dalam hutan belantara. Setelah mencapai kedalaman hutan belantara, Julian mengambil kembali piring terbang itu. Dia berdiri di puncak gunung dan melihat sekeliling. Dikelilingi pegunungan yang bergulung-gulung, pegunungan tersebut dipenuhi pepohonan tinggi setinggi beberapa ribu meter, angin kencang bertiup, dan pepohonan besar terus bergoyang. Dedaunan dari pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya membentuk gelombang. Angin menderu-deru dan dahan-dahan berdesir. Julian berdiri di puncak gunung, melihat sekeliling. Kesadarannya menyebar, dan setiap pemandangan di area ini muncul di benaknya. Saat ini, dia menemukan ada makhluk hidup di daerah tidak jauh dari situ. Setelah merasakan keberadaan makhluk tersebut, Julian segera bergegas menuju makhluk tersebut, dan dalam sekejap, dia muncul di dekat makhluk tersebut. Ini adalah 3 biksu, 2 pria dan 1 wanita. Mereka bertiga sedang duduk di bawah pohon besar, mengelilingi api unggun, mengeluarkan daging segar yang disiapkan di ring penyimpanan dan memanggang daging. Begitu Julian mendekat, mereka bertiga langsung berdiri. Julian tidak menyembunyikan keberadaannya dan berjalan dengan angkuh. Begitu mereka bertiga melihat Julian, mereka merasakan wilayahnya. Salah satu pria, yang mengenakan jubah emas dan berusia sekitar 40 tahun, melirik ke arah Julian dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Adik, ini adalah kedalaman hutan belantara. Kamu hanya berada di tingkat ke-10 dari alam abadi. Apakah Anda mencari kematian dengan datang ke sini?" Julian berjalan mendekat, mengepalkan tangannya, dan berteriak, "Kakak laki-laki, kakak perempuan." Setelah berseru, dia berkata, "Saya belum pernah bertemu binatang buas apapun sepanjang perjalanan ke sini. Hutan belantara ini tidak seberbahaya yang dikatakan dalam legenda. Apa yang kamu tahu?" Pria berjubah emas berkata, "Itu karena semua monster di hutan belantara tersembunyi." Julian berjalan mendekat dan duduk di atas batu di dekatnya. Melihat 2 pria dan 1 wanita, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tersembunyi, kenapa begitu?" Pria berjubah emas memasang ekspresi serius di wajahnya dan berkata, "Masalah ini dimulai lebih dari 30.000 tahun yang lalu." Julian menjadi tertarik dan bertanya, "Ceritakan dan dengarkan." Pria berjubah emas melirik Julian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Adikku datang ke kedalaman hutan belantara untuk mendapatkan warisan iblis Sa, kan?" Julian tampak bingung. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang iblis Sa. Dia datang ke kedalaman hutan belantara untuk mengikuti Zola. Ketika dia mendengar kata, "iblis Sa", sebuah sosok muncul di benaknya, yaitu Sarah. Apakah iblis Sa di mulut ini ada hubungannya dengan Sarah? Laki-laki berjubah biru lainnya bertanya sambil tersenyum, "Kamu sangat berani karena adik berani datang ke sini. Aku ingin tahu dari mana kamu belajar darinya dan siapa namamu." Julian segera berkata, "Nama saya Julian Visser, saya tidak punya keluarga atau sekte." Pria berjubah emas juga memperkenalkan, "Saya adalah kepala keluarga Li di dunia roh nyata, nama saya Makai Li, ini saudara laki-laki saya Moa, dan ini saudara perempuan saya Poppy." Julian mengepalkan tangannya dan berkata, "Halo, saudara Makai, halo, saudara Moa, dan halo, saudara perempuan Poppy." Makai berhenti sebentar dan memberi isyarat kepada Julian untuk bersikap sopan. Dia mengingatkan, kedalaman hutan belantara sangat berbahaya. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan mati. Meskipun nasib baik sangat menggoda, kamu harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kamu sekarang kekuatannya terlalu rendah, kamu harus kembali. Julian sangat tertarik dengan apa yang disebut iblis Sa. Dia sangat tertarik dengan hal-hal yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saudara Makai, ceritakan saja padaku apa yang terjadi di hutan belantara besar puluhan ribu tahun yang lalu." "Kenapa, kamu tidak tahu?" Makai memandang Julian dengan bingung. Sebagai seorang biksu di dunia roh sejati, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tentang peristiwa besar yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu? Julian tampak malu dan berkata, "Baru puluhan ribu tahun sejak saya lahir, dan saya mengasingkan diri. Saya jarang berpindah-pindah dunia luar, dan saya belum pernah mendengar apapun tentang dunia luar." Ketiga anggota keluarga Li dapat melihat melalui alam Julian, tetapi mereka tidak dapat melihat usia Julian.
Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa dia bahkan belum berusia puluhan ribu tahun alam abadi bahkan tanpa berusia puluhan ribu tahun. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Julian adalah seorang jenius. Melihat ketertarikan Julian, Mo juga perlahan angkat bicara. The Great Wilderness selalu menjadi tempat paling berbahaya di dunia roh sejati. Dikabarkan bahwa ada monster setingkat kaisar di bagian terdalam dari Wilderness. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, Great Wasteland penuh dengan monster-monster. Sekitar puluhan 30.000 tahun yang lalu, di kedalaman hutan belantara, iblis terkenal di dunia muncul. Orang ini dapat mengendalikan monster. Di bawah kendalinya, monster di hutan belantara keluar dan menyerang beberapa kota di dunia roh sejati. Sebuah serangan dilancarkan, mengakibatkan banyak kematian. Pada saat itu, Sekte Zenwu, sekte terbesar di dunia roh sejati, bersatu dengan 5 akademi besar di dunia roh sejati. Orang-orang kuat dari masing-masing sekte bersama-sama muncul di kedalaman hutan belantara untuk mengepung dan menekan iblis besar ini. Perang ini berlangsung selama 3.000 tahun, dan seluruh dunia hancur berkeping-keping. Ketika Julian mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana dengan hasilnya? Bagaimana hasilnya? Bab 1479, itu dia. Wajar jika orang super kuat bertarung selama ribuan tahun. Julian sangat ingin mengetahui hasil dari pertempuran ini. Sebab, dia menduga iblis Sa di antara ketiga orang ini adalah istrinya, Sarah. Makai juga menerima kata-kata itu dan berkata, pertempuran ini telah terjadi selama ribuan tahun. Setelah pertempuran ini, 5 halaman dan banyak sekte menderita kerugian besar. Bahkan orang terkuat di dunia, penguasa sekte Zenwu, menderita kerugian besar. Juga menderita luka berat. Dikatakan bahwa setelah pertempuran, master dari sekte Zenwu mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan dia belum keluar. Bagaimana dengan iblis Sa? Julian tidak bisa tidak bertanya, bagaimana kabarnya? Poppy menyela dan berkata, dikabarkan bahwa dalam pertempuran ini, monster yang tak terhitung jumlahnya di hutan belantara terbunuh dan terluka, dan bahkan pemimpin iblis Sa pun terbunuh. Mati. Julian tercengang. Makai mengangguk dan berkata, rumornya seperti ini. Semua makhluk di dunia roh sejati mengira iblis Sa sudah mati. Tapi beberapa waktu yang lalu, saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita, mengatakan bahwa iblis Sa tidak mati, tetapi hanya terluka. Ini sangat serius. Sekarang waktunya telah tiba. Dia ingin menemukan seseorang untuk mengajarinya, dan dia ingin meneruskan pengetahuan seumur hidupnya kepada orang yang ditakdirkan. Hal ini telah menyebabkan banyak orang kuat mengambil risiko hidup mereka untuk sampai ke kedalaman hutan belantara. Setelah mendengar ini, Julian mungkin mengetahui keseluruhan cerita. Tapi, apa hubungan iblis Sa ini dengan Zola? Apakah ini iblis Sa istrinya Sarah? Jika itu benar-benar Sarah, Sarah datang ke dunia ini puluhan ribu tahun sebelum dia. Dengan potensi Sarah, dia pasti bisa menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Dia melamun, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah iblis Sa ini mati atau belum? Siapa yang menyebarkan beritanya? Apakah akurat? Ketiganya menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu apakah berita itu benar atau salah. Mereka bertiga datang ke sini karena keluarga Li telah menyinggung musuh yang kuat. Hanya dengan mengambil risiko dan mendapatkan warisan iblis Sa, krisis keluarga Li dapat diselesaikan. Jika tidak, keluarga Li akan hancur. Adik laki-laki. Makai melirik Julian dan mengingatkan, iblis Sa adalah kaisar kuasi sejati. Meskipun dia disebut kaisar kuasi, dia adalah kaisar kuasi. Dia sangat dekat dengan kaisar agung. Bahkan jika dia masih hidup, kita perlu menemukannya. Penerusnya tidak akan menemukan biksu di alam abadi. Tempat ini sangat berbahaya, jadi kamu harus pergi secepat mungkin. Makai dengan ramah mengingatkan. Julian tersenyum dan berkata, saya di sini bukan hanya untuk warisan iblis Sa. Saya di sini untuk pengalaman. Hari pelatihan ini terlalu membosankan. Saya ingin menemukan kegembiraan untuk diri saya sendiri, bahkan jika saya mati, bagaimana kalau itu? Haha. Moa tertawa terbahak-bahak, kamu benar. Jika kamu hidup sendiri, apa bedanya kamu dan ikan asin? Adik, emosimu sama seperti emosiku. Julian bertanya, kalau begitu saya akan pergi ke kedalaman hutan belantara bersama kalian bertiga. Dengan perhatian kalian bertiga, saya pikir saya akan baik-baik saja. Julian tidak dapat melihat kekuatan ketiga orang itu, tetapi dia tahu bahwa ketiga orang ini pastilah orang-orang yang kuat di atas jalan ilahi. Makai sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak ingin membawa Julian bersamanya. 3 kali mereka datang ke sini, mereka mempertaruhkan nyawa untuk bertahan hidup. Mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa melindungi Julian? Saudaraku, Poppy menyarankan, karena adik laki-laki Julian tidak takut mati, ayo bawa dia bersama kita. Makai berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, bawa dia bersamamu. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Julian. Saudara Julian, meskipun aku berkata aku akan membawamu bersamaku, hutan belantara ini terlalu berbahaya. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang tersembunyi di kedalaman hutan belantara. Kami akan membawamu bersama kami kali ini dan kami akan mempertaruhkan hidup atau matimu. Kami tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Julian mengangguk dan berkata, ya, saya mengerti, terima kasih.
Setelah percakapan sederhana, Julian juga menjadi akrab dengan mereka bertiga. Dia tahu bahwa mereka bertiga adalah anggota sebuah keluarga di dunia roh sejati. Keluarga ini tidak dianggap sebagai keluarga besar di dunia roh sejati. Karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya, mereka belajar tentang sebuah sekte. Sekarang keluarga tersebut menghadapi krisis pemusnahan. Saat berita tentang Iblis Sa keluar, ketiga orang tersebut memutuskan untuk mencoba peruntungan mereka di kedalaman hutan belantara diselesaikan. Ini sudah larut malam. Beberapa orang berkumpul di sekitar api unggun, makan barbeque dan mengobrol tentang beberapa cerita legendaris tentang Iblis Sa. Julian bertanya, apakah Iblis Sa ini muncul begitu saja? Secara logika, orang yang begitu kuat pasti pernah melakukan beberapa perbuatannya sebelumnya. Poppy, satu-satunya wanita di antara ketiganya, berkata, sepertinya dia muncul begitu saja. Dalam sejarah dunia roh sejati, tidak ada orang seperti Iblis Sa. Julian mengeluarkan ponselnya dari bumi, mencoba mencari tahu foto Sarah dan menunjukkan kepada mereka apakah Sarah adalah seorang setan Chu. Namun, saya menemukan bahwa ponsel saya kehabisan baterai. Apalagi ponsel yang dibawanya dari bumi sudah lama disimpan di Immortal Mansion. Dia membuangnya ke samping. Setelah berpikir sejenak, dia terus bertanya, seperti apa Iblis Sa ini? Pernahkah kalian bertiga melihatnya sebelumnya? Ketiganya menggelengkan kepala. Mereka bertiga belum pernah melihat seperti apa Iblis Sa, karena dengan kekuatan mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran mengepung dan menekan Iblis Sa lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Apalagi Iblis Sa dikabarkan memakai topeng, dan tidak ada yang melihat penampilannya. Apakah Iblis Sa memiliki karakteristik? Misalnya, senjata apa yang dia gunakan dan apakah lian uniknya? Julian terus bertanya. Dia ingin menilai dari karakteristik ini apakah Iblis Sa adalah Sarah dan apakah dia adalah istrinya. Makai berpikir sejenak dan berkata, saya pernah mendengarnya. Mendengar ini, Julian menjadi tertarik dan bertanya dengan penuh semangat, cepat, beritahu saya secepatnya dan dengarkan. Makai berkata, dikabarkan bahwa senjata Iblis Sa adalah pedang hitam dengan ujung agak melengkung. Mendengar ini, hati Julian berdebar-debar. Moa segera membalas, bukan itu masalahnya. Rumor mengatakan bahwa senjata Iblis Sa adalah jarum yang sangat aneh. Saat ini, Julian menahan napas. Itu Sarah, ini Sarah. Dia meraung di dalam hatinya. Pedang hitam itu ujungnya melengkung. Bukankah ini pedang jahat sejati? Beberapa jarum yang aneh, bukankah ini 81 jarum kepunahan? Poppy melanjutkan, saya juga mendengar bahwa keterampilan rahasia yang digunakan oleh Iblis Sa tampaknya disebut 4 simbol langit dan bumi. Terlebih lagi, Iblis Sa tampaknya memiliki 4 kekuatan yang kuat di tubuhnya. Kekuatan kematian digabungkan menjadi satu untuk membuat itu kuat. Benar. Makai mengangguk dan berkata, saya mendengar dari para senior yang berpartisipasi di stasiun itu bahwa ketika setan Chu menggunakan 4 simbol langit dan bumi, 4 binatang muncul di langit. Keempat binatang itu adalah naga, burung phoenix, unicorn, dan kura-kura. Oleh karena itu, keterampilan unik yang dia tunjukkan disebut 4 simbol langit dan bumi. Hosh. Mendengar ini, Julian menarik napas dalam-dalam. Setelah mengobrol singkat, dia memutuskan satu hal. Artinya, setan Chu di mulut makhluk di dunia roh sejati adalah Sarah dan istrinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Sarah datang puluhan ribu tahun sebelum dia dan telah berkembang ke alam kuasi kaisar. Namun, mengapa Sarah mengendalikan binatang buas di hutan belantara untuk menyerang kota-kota di dunia roh sejati? Apa yang terjadi selama puluhan ribu tahun ketika Sarah datang ke surga tanpa harapan? Julian berpikir keras dengan ekspresi serius. Bab 1480, tidak dapat bertemu. Jika kamu ingin mengetahui apa yang dialami Sarah setelah datang ke Hopeless Heaven, kamu harus menemukan Sarah terlebih dahulu. Hosh. Julian menarik napas perlahan. Saudara Julian, ada apa? Makai bertanya. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Saya hanya menghela nafas bahwa setan Chu ini terlalu kuat. 5 halaman besar alam roh sejati, ditambah sekte bela diri sejati, dan orang-orang kuat dari banyak sekte mengepungnya, dan dia mampu membunuh begitu banyak orang kuat. Pasti kuat. Moa tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Kaisar Semu 9 kesengsaraan dapat melukai Kaisar yang sebenarnya dengan parah. Begitu dia memasuki alam Kaisar Agung, dia akan menjadi orang yang paling kuat di alam surga tanpa harapan. Pada saat itu, tidak belum lagi alam roh sejati, bahkan tak seorang pun di seluruh alam surga tanpa harapan yang bisa mengalahkan Iblis Sa. Selanjutnya beberapa orang mengobrol santai. Sebentar lagi hari sudah siang. Setelah fajar, beberapa orang berangkat dan terus bergegas menuju kedalaman hutan belantara. Tempat ini sudah jauh di dalam hutan belantara, dan sudah sangat berbahaya. Beberapa orang bergerak maju dengan hati-hati, takut mereka akan berada dalam bahaya dan mati di sini. Dan berita tentang Iblis Sa di alam roh sejati juga telah menyebar. Sekarang tidak hanya seluruh alam roh sejati yang mengetahuinya, tetapi bahkan beberapa dunia besar di alam surga tanpa harapan pun mengetahuinya. Banyak orang berkuasa ingin ikut bersenang-senang dan mencoba peruntungan untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan warisan Iblis Sa. Julian melakukan perjalanan bersama 3 saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Li.
Pada awalnya, mereka tidak bertemu satu jiwa pun di hutan belantara. Namun, sebulan kemudian, mereka juga bertemu banyak makhluk. Makhluk-makhluk ini semuanya sangat kuat, setidaknya semuanya berada pada level dewa atau lebih tinggi. Mereka datang ke kedalaman hutan belantara untuk mendapatkan warisan iblis Sa. Namun, di kedalaman hutan belantara, tidak ada satupun monster, apalagi iblis Sa. Julian dan 3 saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Li telah bersama selama sebulan. Sebulan kemudian, beberapa orang benar-benar pergi jauh ke dalam hutan belantara. Terdengar suara perkelahian. Makai tiba-tiba berhenti. Dia mengidentifikasi arahnya, lalu menunjuk ke depan dan berkata, "Di depan." Beberapa orang bergerak maju dengan cepat. Tidak lama setelah berjalan, saya mendengar suara gemuruh yang keras. Di kejauhan, 2 orang sedang bertarung sengit. Ini adalah pria dan wanita. Wanita itu tidak lain adalah Zola, dan pria yang juga ditemui Julian adalah Zahir, tuan muda paviliun pengobatan. Ada jarak yang jauh di antara mereka, tapi Julian masih bisa melihat dengan jelas. Ya, itu Zola. Setelah Makai melihat para petarung dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Saya tidak menyangka bahkan seorang jenius seperti Zola akan datang ke hutan belantara. Moa berpikir sejenak dan berkata, ada rumor di luar bahwa Zola dibawa keluar dari kedalaman hutan belantara oleh sesepuh agung Sekte Zenwu. Dikatakan juga bahwa ibu Zola adalah pelayan di samping iblis Sa. Rumor ini diketahui di seluruh dunia roh sejati. Tentu saja, ini hanya apa yang dikatakan Zola kepada dunia luar. Kebenaran dari masalah ini, tidak ada yang tahu. Ketika Julian melihat Zola, ekspresinya menjadi serius. Dia telah menentukan identitas iblis Sa, jadi Zola ini pasti putrinya. Dia tidak menyangka putrinya menjadi begitu kuat. Pertarungan sengit sedang terjadi di depan. Setelah Zola dan Zahir saling menamparkan, mereka segera berpisah. Akibat mengerikan dari kekuatan telapak tangan melanda, dan gunung-gunung di bawahnya terus dihancurkan. Hehe. Zahir berdiri dalam kehampaan, tersenyum lembut, dan berkata, dia memang jenius paling menakjubkan di zaman ini. Kekuatan ini sangat bagus. Zola tampak acuh tak acuh dan berkata, Zahir, menjauhlah dariku, jika tidak, aku akan bersikap kasar padamu. Zahir tersenyum tipis. Dia datang ke dunia roh sejati hanya untuk Zola. Adapun warisan iblis Sa, dia tidak mempedulikannya. Pertempuran terhenti. Tubuh Zola jatuh dari langit dan muncul di puncak pegunungan. Dia duduk bersila dan beristirahat sementara. Begitu perkelahian berhenti, Gustav datang dan muncul di depan Zola. Dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Zola bahkan tidak melihat ke arah Gustav, dan berkata dengan tenang, meskipun Zahir kuat, dia juga seorang kaisar kuasi satu kesengsaraan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Zola sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Zahir hanyalah seorang kaisar kuasi satu kalpa, sedangkan dia adalah kaisar kuasi dua kalpa. Dalam pertarungan sesungguhnya, dan tidak akan pernah menjadi lawannya. Gustav mengganti topik pembicaraan dan bertanya, kita telah mencapai kedalaman hutan belantara, kemana kita harus pergi selanjutnya? Namun, Zola berhenti bicara. Dia duduk bersila di tanah dan menutup matanya. Di kejauhan, Julian melihat Zola muncul di puncak gunung. Dia berencana untuk pergi dan berbicara dengan Zola. Dengan sekejap tubuhnya, dia terbang menuju pegunungan tempat Zola berada, dan segera muncul di puncak gunung. Berhenti. Begitu dia muncul di puncak gunung dan hendak berbicara, Gustav berteriak dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat menyapu dirinya. Meskipun Gustav bukan seorang kaisar semu, dia masih berada di 3 ranah Sintoisme. Saat Julian muncul, dia mengetahui alam Julian dan bahwa dia berada di alam abadi. Dia tidak melakukan apapun yang kejam, dia hanya mengambil tindakan dengan santai. Bahkan jika itu adalah serangan biasa, kekuatannya masih sangat kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Julian. Tubuh Julian langsung terlempar. Dia jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan, dan seteguk darah muncrat. Ada sedikit rasa jijik di ekspresi Gustav, dan dia berkata, mengapa kucing dan anjing ingin dekat dengan Zola? Zola juga takut akan masalah, tetapi sekarang Gustav membantunya melawan masalah, dia bahagia dan tenang. Dia bahkan tidak melihat Julian dipukuli. Gustav berjalan menuju Julian. Julian sudah bangkit dari tanah, tetapi begitu dia bangun, dia terinjak ke tanah. Gustav menginjak dadanya. Julian berjuang keras, tetapi dibandingkan dengan Gustav dalam hal kekuatan, kesenjangannya terlalu besar, dan dia merasakan sakit yang parah di dadanya. Gustav menunduk dan menatap Julian. Wah, jangan lihat seperti apa penampilanmu. Kamu berbakat di alam abadi, tapi kamu berani datang menemui Zola. Kamu benar-benar tidak takut mati. Julian mengertakkan gigi dan menatap tajam ke arah Gustav. Gustav mengangkat kakinya dan menendang Julian. Tendangan ini langsung mengusirnya. Tubuhnya terus terbang mundur, dan akhirnya terjatuh dengan keras ke tanah di antara reruntuhan. Boom! Sebuah lubang yang dalam tiba-tiba digali di tanah. Julian berjuang untuk bangkit dari reruntuhan di tanah dan mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Saat ini, 3 saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Li datang.
Makai melirik Julian yang malu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, Saudara Julian, apa yang kamu lakukan? Siapa Zola? Apakah itu sesuatu yang dapat kamu lihat jika kamu mau? Aku akan memberitahumu, itu yang disebut keluarga besar, seorang jenius dari sekte besar akan kesulitan bertemu Zola. Julian duduk di tanah dengan sangat tertekan, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Zola adalah putrinya. Apakah begitu sulit baginya untuk melihat putrinya? Sialan Gustav. Julian memamerkan giginya dan mengutuk. Dengan Gustav menjaga Zola, mustahil bagi Julian untuk melihat Zola. Sekarang, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menemukan cara untuk melihat Sarah membuat rencana terlebih dahulu. Dia melihat sekeliling. Ada banyak makhluk berkumpul di area ini, dan yang terlemah semuanya adalah penganut Shinto yang kuat. Dia tahu bahwa semua makhluk ini ada di sini untuk warisan Sarah. Sekarang, dia mengkhawatirkan Sarah. Sarah, seperti apa kamu sekarang? Di mana kamu? Julian tampak khawatir. Bersambung.